informatika itu? Dan informatika jadi bisa ngoding. Untuk prospek kerjanya nih bisa masuk ke ilmu Komputer. teknik ya, teknik komputer. Ilmu komputer Oh, iya. ya. Banget. Halo semuanya, balik lagi bareng kita, aku Nasya. Aku Bunga. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Nah, jadi kan ini teknik informatika tuh lagi ngetren kan di zaman sekarang ini. Nah, buat kalian yang tertarik buat mau studi lanjut ke bidang informatika, kalian bisa nonton video ini. Mereka akan menjawab semua pertanyaan yang mungkin kalian penasaran gitu ya. Selamat menyaksikan. Seperti kata pepatah, yang tak kenal kata sayang. Maka yuk kita kenalan dengan bintang tamu kita. Silakan. Halo, namaku. Bentar nih. Kayaknya lebih enak kalau lihat di kamera deh. Halo teman-teman, namaku Panji. Aku dari jurusan Teknik Informatika dan ini teman-temanku. Namaku Gibran dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Namaku Nadine, saya dari jurusan Ilmu Komputer. Aku Rahma dari jurusan Sistem Informasi. Itu tadi sedikit perkenalan dari bintang tamu kita. Nah, sebelum masuk ke inti dari video ini, mungkin dari salah satu dari kalian bisa jelasin apa sih informatika itu? Izin menjawab. Jadi informatika itu fun fact-nya terdiri dari dua kata, yaitu informasi dan matematika. Kedua kata ini dapat kita hubungkan. Jadi kita itu mempelajari cara memperoleh informasi, cara mengolah informasi menggunakan dasar-dasar ilmu matematika. Mungkin buat teman-teman yang suka pada bidang matematika atau berminat pada bidang matematika, jurusan di bidang informatika ini cocok buat teman-teman. Di bidang informatika ini kita juga mempelajari mengenai cara mengolah data, cara memperoleh data, dan mempelajari mengenai cara berpikir suatu komputer. Nah, ya mungkin itu. Oh, jadi gitu ya informatika itu gabungan dari dua kata yaitu informasi dan matematika. Nah, kita kan udah tahu nih TIK tuh apa gitu kan. Terus kita mau tahu nih masing-masing dari prodi kalian. Coba dong dijelasin. Jadi siapa dulu nih? Boleh dari Panji dulu. Oke, bisa sama-sama. ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah dengar kalau misalnya aku tuh dari jurusan teknik informatika. Jadi di teknik informatika ini aku mempelajari tentang data. Jadi aku mengolah informasi berdasarkan dengan data. Selain itu aku juga mempelajari tentang cara berjalannya suatu program, cara komunikasi antar program di komputer. Jadi kan di komputer itu ada beberapa program. Nah, itulah program saling berkesinambungan. Nah, aku tuh dan teman-teman di teknik informatika ini mempelajari tentang gimana sih program itu berjalan, antar program itu berjalan, komunikasi seperti apa. Dan juga aku mempelajari tentang cara pembuatan program, bagaimana prosedur pembuatan program, apa hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan program, dan lain sebagainya. Benar nggak sih kalau di jurusan teknik informatika setiap orang yang masuk jurusan itu harus bisa ngoding? Oh ya, ini mungkin stereotip teman-teman yang orang awam lah yang belum masuk ke jurusan ini. Pasti dipikiran kalau teknik informatika hanya bisa ngoding. Ya sebenarnya itu tidak bisa disalahkan karena itu memang benar. Tapi banyak juga teman-temanku yang masuk ke jurusan teknik informatika belum bisa ngoding, tapi di dalam perkuliahan kita mempelajari tentang coding itu tersebut. Kenapa kita harus bisa ngoding? Karena di teknik informatika ini kan kita mempelajari mengenai cara program berjalan, biasa dari program-program itu sendiri. Kan kita tahu kalau misalnya program-program itu sendiri berjalan menggunakan kode-kode. Kalau kita nggak bisa coding, otomatis kita tidak bisa memahami cara berjalannya program itu. Jadi ya otomatis untuk memahami cara berjalannya sebuah program, cara pembuatan program, kita harus memiliki dasar coding yang baik seperti itu. Di perkuliahan apa kerjanya itu cuma coding terus kita? Ya nggak cuma coding sih. Soalnya kan kalau misalnya coding ya kita juga pusing dan juga video lain seperti monoton. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kalau di teknik informatika itu juga ada namanya UI UX. Di sini kita mempelajari mengenai desain ataupun cara penyisipan satu desain kepada satu program. Mungkin kalau teman-teman tahu kayak misalnya Tokopedia, waktu kalian buka aplikasi
itu kan di awal di home screen-nya ada warna hijau, ada gambar-gambar logo-logonya. Nah, itu kerjanya anak teknik informatika, kita menyisipkan gambar, mendesain suatu UI. UI itu user interface ya teman-teman. Jadi UI adalah user interface, jadi kita mempelajari cara buat UI pada satu program, cara mendesain satu program seperti itu. Program mata kuliah apa sih yang mendukung buat teknik informatika? Ya. Jadi di teknik informatika itu ada beberapa mata kuliah yang mungkin aku sebutin beberapa aja ya. Ada yang namanya data pemrograman. Data pemrograman itu mengarah pada kompetitif programming ataupun mungkin dasar dari suatu pemrograman. Kita juga mempelajari tentang ada struktur data, ada juga bagaimana data tersimpan ke memori. Nah, ini karena buat handphone. Mungkin kita teman-teman semua memiliki pertanyaan, bagaimana sih data di handphone ini tersimpan di memori handphone ini. Nah, itu kita mempelajari di teknik informatika. Yang kedua ada juga namanya grafika komputer. Di grafika komputer ini kita mempelajari bagaimana suatu komputer bisa menggambar. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi, kok komputer bisa menggambar? Jadi aku spill sedikit. Komputer itu bisa menggambar dengan bantuan hardware yang namanya GPU. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kata VGA dan lain-lain, nah itu adalah hardware yang digunakan untuk menunjang komputer agar bisa melakukan aktivitas menggambarkan satu gambar. Ada juga mata kuliah namanya jaringan komputer. Di jaringan komputer ini kita mempelajari mengenai hubungan antara komputer. Mungkin ini nanti dibahas sama Bidan aja, karena kan Bidan yang dari jurusan lebih mempelajari tentang jaringan komputer seperti itu. Universitas mana sih yang bagus buat teknik informatika? Jadi sebenarnya hampir di semua perguruan tinggi atau universitas itu udah ada teknik informatika, makanya kan salah satu jurusan yang lebih ngetren kan. Mungkin kalau di perguruan tinggi negeri ada di ITB, Institut Teknologi Bandung, ada juga di UI, UGM, di Undip, di ITS, di Surabaya. Dan selain di universitas-universitas tersebut, juga banyak universitas negeri lain yang memiliki jurusan informatika. Tapi tenang, nggak cuma di universitas negeri, ada juga di perguruan tinggi swasta juga ada, seperti di Universitas Telkom, di Universitas Katolik Atmajaya, dan yang mungkin di Jakarta kita ini ada Universitas Kristen Satya itu. Nah, kalau prospek kerjanya sendiri itu ada apa aja? Yang pertama, kalau di teknik informatika, ini mungkin mirip lah sama teman-teman lain. Ada yang pertama, bisa menjadi web developer, kita membuat satu website, kita membuat satu website tersebut. Lalu ada web designer, seperti yang aku katakan tadi, seperti UI dan UX tadi, user interface, kita bisa user interface dari satu program. Lalu ada juga data analis. Data analis ini kita menganalisis data-data yang masuk ke perusahaan kita. Yang selanjutnya ada namanya data scientist, dan juga ada startup development. Kita menjadi manajer di perusahaan-perusahaan startup dan lain-lain. Ya, sampai juga beberapa CEO startup di Indonesia ataupun di dunia dari jurusan teknik informatika juga. Nah, mungkin itu tadi sedikit pengenalan tentang teknik informatika dari Panji. Mungkin bisa lanjut ke Raden, apa? Jadi teknik komputer dan jaringan. Jadi di teknik komputer dan jaringan itu mempelajari apa ya? Jadi banyak banget yang dipelajari di TKJ. Kan istilah gaulnya itu TKJ ya. Iya. Nah, ini aku bakal nyebutin mungkin beberapa aja. Di TKJ itu ngapain aja sih? Sebenarnya itu hampir mirip sama teknik informatika tadi. Nah, yang pertama tuh kita belajar komputer dan jaringan dasar. Jadi di sini tuh kita kayak terkenalan sama apa sih itu perangkat lunak, apa itu perangkat keras. Terus mempelajari juga itu yang berhubungan dengan komputer, sama perkembangan komputer itu sendiri itu ke depannya gimana. Terus yang kedua itu kita belajar pemrograman dasar. Jadi di pemrograman dasar ini kita itu belajar coding. Coding itu kan kayak kode yang berfungsi sebagai perantara antara komputer dengan penggunanya. Tentunya dengan coding ini kan kita bisa meluncurkan sebuah aplikasi, mengolah situs web. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer itu bisa dilakukan dengan coding. Yang ketiga itu mempelajari desain grafis. Ternyata mirip sama
dan teknik Informatika. informatika tadi ya. Kalau TKJ ini kira-kira universitas apa sih yang bagus gitu, yang cocok buat teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan teknik TKJ. Sebenarnya itu ada banyak kan kampus-kampus universitas yang ada TKJ ini, tapi aku bakal sebutin beberapa aja. Itu ada ITB itu di Bandung, terus ada juga ITS itu di Surabaya, terus yang terakhir itu ada Universitas Surabaya. Kalau kayak yang dikatakan sama Bunda tadi, kalau hampir mirip sama teknik informatika. Dan prospek kerjanya ini kira-kira sama juga apa enggak? Sebenarnya hampir mirip ya, karena di sini tuh prospek kerjanya kayak ada game developer. Jadi pekerjaannya itu kayak buat video game yang biasa diunggah di YouTube. Terus ada juga programmer. Jadi di programmer ini tuh kita menciptakan program dan mengembangkan aplikasi itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada sistem analitik. Itu menganalisis dan mendesain sistem yang akan digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Ada nggak sih kekurangan dari TKJ ini? Nah, jadi kekurangannya itu ada harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak bisa kalian kayak cuman mengandalkan satu teknologi aja. Terus itu yang kedua membutuhkan biaya yang cukup banyak karena ini kan lebih ke praktek ya TKJ itu, jadi tentunya lebih banyak pengeluaran. Terus untuk kelebihannya itu juga ada, itu mempelajari sistem operasi secara luas. Terus memiliki pengalaman dari PKL karena di TKJ ini tuh lebih sering PKL. Dan yang ketiga itu peluang kerjanya lebih besar seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi lebih ke praktek ya. Iya. Berarti tadi TKJ lebih ke praktek, kalau Teknik informatika. teknik informatika Mungkin lebih ke teorinya. Gitu. Ya, Ya itu dia yang bisa disampaikan buat dari Gibran tentang teknik komputer dan jaringan. Mungkin kita bakal tanya lagi Nadine, Iya. yaitu ilmu komputer. Kita mau bintang-bintang ini ya sama Nadine sama Rama. kayaknya lebih enak kalau mereka tukeran sisi sama Raden dan Pagi. Ya. Cuma kalau kita selam. Iya. Boleh. Jadi nanti kita hitung 1, 2, 3. Ya. Nanti ada tepukan, aku sama Raden sekolah jam 9 dan posisi kita jadi oleh Nadine dan Rama jadi lebih enak lah kalian ngobrol sama penonton bisa lihat nanti. Oke. Boleh. Yang mau tepuk tangan siapa? Yang mau tepuk bareng-bareng aja. Ya, oke. 1, 2, 3. Wah, Bagusnya ya stopnya. gimana perjalanan sholatnya tadi? Iya. Ya, Oke. Kita sekarang mulai balik lagi ke topiknya. Ya, jadi Nadine ya, Iya. ilmu komputer. Ilmu komputer apa sih? Bisa dijelasin nggak? Ya, ilmu komputer itu merupakan ilmu yang mempelajari baik software ataupun hardware. Ya, tentang komputasi dalam itu dan software hardware. Nah, ilmu komputer itu mencakup beragam materi itu kayak seperti yang berkaitan dengan komputer, seperti dari ya yang analisis abstrak, kita pakai subjek yang kompleks seperti bahasa pemrograman. Nah, apa sih yang dipelajari dalam ilmu komputer? dalam ilmu komputer itu kita mempelajari algoritma dan pemrograman, juga ada matematikanya, yaitu matematika listrik itu berbasis data, jaringan komputer juga arsitektur komputer, dan terus teori komunikasi, kayak pengetahuan, ya materinya juga bisa mirip-mirip sama yang teman-temanku. Ya kalau gitu kira-kira ada nggak ya kayak kelebihan atau kekurangan? TKJ tadi kan saya juga ada, mungkin di ilmu komputer ada juga. Ilmu komputer itu bisa dikatakan menguntungkan, ya sebab jurusan ini itu punya kelebihannya beragam. Itu beberapa itu yaitu memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan prospeknya juga bagus. Lalu memiliki kemampuan yang baik untuk mengolah data yang tidaknya berguna ketika menjadi programmer di suatu perusahaan, namun juga dalam keseharian mahasiswa. Nah, lalu ya PPK juga kita juga menjadi lebih peka terhadap teknologi.
Nah, sebenarnya ya, ilmu komputer yang praktis akan berhubungan dengan perangkat yang menjadi bagian perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, lalu ada keahlian untuk memperbaiki kerusakan, ya pokoknya beberapa keahlian yang bisa dapat dari jurusan itu. Nah, kita juga bisa menciptakan sistem sendiri dengan materi-materi yang ada yang diajarkan sama jurusan itu. Nah, kalau untuk keuangan, ya ini juga ada kekurangan juga ya. Dan itu persaingannya ketat. Ini kan jurusannya itu bagi yang diminati, jadinya untuk memasukin PTN yang ada itu tuh kamu harus memiliki nilai akademis yang baik itu, yang bagus. Nah, ya ini juga seperti yang saya kasih tadi, kita harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, ya baik untuk biar itu lambat ataupun cepat. Nah, dan juga ya kalau dalam coding kan itu ada matematika juga, kita itu harus memiliki keterampilan dan kepribadian yang tinggi. Artinya ya kita bisa aja membutuhkan waktu yang lama untuk ya memproses itu. Tadi udah disebutin kelebihan dan kekurangannya. Tadi kayak mobilnya tuh banyak banget. Tak sebutin beberapa ya, kayak pekerjaannya, lapangan pekerjaannya luas. Terus punya keahlian memperbaiki komputer, itu kan keren ya. Jadi bisa terus lebih peka terhadap perkembangan teknologi, lebih memahami kinerja komputer, terus bisa berkarir di luar negeri dan dalam negeri. Nah, untuk kekurangannya tadi yang disebutin itu ada persaingannya ketat, terus nilainya harus bagus kalau ingin masuk ke jurusan ilmu komputer dan mungkin ilmu tadi. Juga harus kreatif ya tentunya. Untuk prospek kerjanya nih, sama atau mirip nggak sih sama yang disampaikan oleh Raden sama Pak Indan? Atau ada yang perbedaan gitu? Prospek kerjanya itu ada yang mirip-mirip sama yang teman-teman saya, tapi juga ada yang prospek kerjanya seperti yang itu pengembang gitu ya, kayak di sekolah kita kan kita juga bisa buat yang dengan ya coding itu, jadi ya coding, belajar coding. Ya kita kan juga apa ya sebagai yang mirip seperti web designer, terus ya konsultan yang IT ya sama ya programmer. Buat yang tertarik dengan game nih, ini bisa banget nih buat kalian yang mau buat game sendiri, kalian bisa masuk ke ilmu Komputer. teknik ya, teknik komputer. Ilmu komputer ya. Wah, Raden enggak, ini pikirannya teknik terus gak tahu. Nah, untuk ilmu komputer tadi kan udah dibahas nih kekurangan kelebihan, pengertiannya, terus mempelajari apa. Nah, universitasnya itu kira-kira gimana ya? Ya ilmu komputernya ya bisa di berbagai jenis PTN sampai PTS juga ada. Itu seperti UI, terus ada ITB, UGM, IKS sama UNS. Nah itu yang beberapa yang aku tahu. Ya juga ada yang apa sih? Nah, itu dia ilmu komputer dari ini. Sekarang kita bisa lanjut ke Rama, yaitu sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Mari kita tanya sama Rama ya. Sistem informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan antara ilmu komputer dan ekonomi dan administrasi bisnis. Ya, gitu. Terus mempelajari apa ya sistem informasi itu? Jadi di jurusan itu mempelajari tentang memanfaatkan ilmu dan teknologi komputer untuk mendukung kebutuhan bisnis. Kenapa sih kamu tuh milih jurusan sistem informasi ini daripada jurusan yang lain? Kan banyak tuh ya. Itu karena mungkin lebih sederhana dibandingkan teknik informatika, dan yang kedua mempelajari dua bidang ilmu komputer dan bisnis, dan banyak
dibutuhkan di perusahaan swasta maupun di bidang maupun pemerintahan. Terus sistem informasi ini kuliahnya gimana ya? Kalau itu setahuku itu biasanya ada di UB, UNES, UNISA, UI dan ITS. Kalau kerjaan, kira-kira kerjaan apa ya yang setelah lulus dari jurusan ini nih, apa sih kerjaan yang bisa itu mendukung gitu? Bisnis analis, developer, project manager, kamu sistem developer dan IT manager. beda ya sama ilmu komputer, TKJ. dan teknik Informatika. yang kayak itu mereka itu hampir mirip, tapi ini lebih kayak aku bisnis gitu Ya, ini ya. ada mempelajari bisnis juga gitu ya. Cocok nih yang Kamu pintar bisnis Iya. gitu. Kalau mau masuk ke jurusan ini boleh banget gitu ya. siapa tahu membantu gitu. Ya ini udah keempat-empatnya udah kita tanya, udah terjawab juga segala pertanyaan yang mengenai prodi Mereka. Ya. Nah ini kita udah selesai dan sudah kembali seperti semua, Panji, Indra, Nadine, dan Rama. Ya, aku punya pertanyaan nih untuk menutup sesi podcast hari ini ya. Ya, oke, gitu. Alasan kenapa sih harus kuliah di bidang informatika? Nah, ini aku jawab mewakili teman-temanku. Jadi kita hidup di era baru ya, maksudnya udah nggak zaman dulu lagi. Nah, makanya itu informatika itu sangat diperlukan karena menunjang masa depan. Ya mungkin saja ini kan beberapa sudah memakai informatika atau teknologi. Mungkin di masa depan hampir semua kegiatan itu berbasis dari informatika itu sendiri. Oh ya nih, ada nggak nih tips sama saran buat teman-teman semua yang ingin mau masuk ke jurusan ini? Yang Kayak berkaitan kalian. dengan informatika. Ya. Mungkin saya sini menjawab, aku isi jawab ya. Yang pertama kalian harus suka dulu sama tentang matematika, karena di sini memang benar-benar dipakai kan. Matematika ini memang dasarnya itu matematika. Sama kita harus juga suka teknologi dalam. Ya. Terus yang selanjutnya tuh harus sabar karena nggak mungkin kita emosian sambil kita ngoding itu nggak bisa. Kita harus sabar, kita harus ada masalah kita harus bisa putar otak lah, karena itu menghadapi satu alat yang kalau misalnya kalian menghadapi orang kan dari emosional, tapi kalau menghadapi satu alat kita harus bisa memahami alat tersebut biar program itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Sama ya harus kuat sih di depan komputer kerja karena gak ada anak yang bekerja di bidang informatika tapi nggak pakai komputer tuh gak ada. Jadi kita harus kuat di depan komputer. Sama mungkin khusus untuk jurusan sistem informasi kan sama tadi ya, harus bisa bertarik dalam bisnis juga gitu. Ya, itu tadi udah kasih tahu saran, tips, serta informasi mengenai prodi Iya, mereka masing-masing gitu ya. ya. Kami Bunga dan aku ucapkan terima kasih pada kita tamu yaitu Panji, Indra, Nadine, dan Rama sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Kita ajuin ini ya. kiranya sukses selalu ya buat kalian semua. Amin. Sekian dari aku Nadia. Dan aku Bunga. Sampai jumpa lagi.